Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amanah kepengurusan di komite sekolah ini adalah merupakan lahan untuk beramal soleh. Di satu sisi sebagai seorang muslim memang kita tidak boleh meminta amanah, meminta jabatan. Tapi kalau sudah diberikan amanah kepada kita, maka pantang kita untuk menolaknya. Mengapa? Karena disitulah lahan untuk memperluas dan memperbanyak pahala dengan beramal soleh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini sisi yang lainnya ya. Di satu sisi ada lahan untuk beramal soleh, di sisi yang lain ada pertanggungjawabannya. Bukan semata-mata pertanggungjawaban kepada kepala sekolah yang memberi SK, tapi sebagaimana ikrar janji yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beratnya amanah kepemimpinan di level manapun. Maka dalam hal inilah menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk serius dalam mengemban amanah itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang masalah keberadaan sekolah kita yang kita beri nama Robbani. Sesuai dengan yayasan kita adalah Yayasan Husnul Robbani, maka sekolah dan unit-unit yang ada di bawah kita namakan dengan nama Robbani. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata Robbani ini disebutkan pada 3 tempat, yang masing-masing itu disebutkan dalam bentuk plural, bentuk jamak. Yang utama adalah di surat Al-Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi kalian harus menjadi generasi yang robbani, orang-orang yang robbaniyin. Yang mana cirinya adalah bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sesuatu yang kalian ajarkan dari Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari dari Al-Quran. Tafsir singkat dari ayat ini adalah, jadilah kalian generasi atau orang-orang yang robbani, hukama, yang bijak, fuqaha, yang faqih, yang faham, ulama, sekaligus juga menjadi ulama. Apa cirinya? Yaitu generasi yang pembelajar, yaitu belajar dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya Al-Quran, Al-Quran sebagai sumber ilmu ya, tapi ada hadits dan juga cabang-cabang yang lainnya. Artinya untuk menjadi dan proses menjadi ulama itu harus ada proses belajar. Kita belajar, kemudian setelah tahu kita mengajarkan kepada orang lain. Mirip dengan ayat itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Bukhari, yang ini adalah pesan Nabi kepada kita semuanya.
kunu robbani, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang robbani. Hulama, yaitu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang santun. Kemudian fuqaha, orang-orang yang faqih, serta ulama, yaitu para ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa yuqalu ar-rabbani, yang dimaksud dengan ar-rabbani itu adalah alladzi yurabbin nas bi sighoril ilmi qabla kibarihi. Yang disebut rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil, yang sederhana, sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang besar. Ilmu-ilmu yang sederhana, yang ringkas-ringkas dulu ya, tentang masalah fikih sholat, tentang masalah fikih puasa, tentang masalah bersuci. Ilmu-ilmu yang prinsip-prinsip dulu sebelum mengajarkan kepada ilmu-ilmu yang luas, yang lebih penting yang lainnya itu. Nah, inilah pesan yang ada dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat ini disampaikan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Kesan yang bisa kita tangkap adalah bahwa untuk melakukan proses tarbiyah, pembinaan kepada manusia, robbani adalah generasi pendidik ya, orang yang memberikan didikan. Prosesnya adalah disebut tarbiyah, pendidikan. Itu tidak bisa sendiri, harus kolektif, bersama-sama. Sendirian bekerja nggak mungkin, perlu ada tim, perlu ada kerja-kerja kolektif yang disebut dengan amal jama'i. Itulah pentingnya kita dalam berorganisasi, adalah menggerakkan orang lain supaya memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Kita bekerja lillahi ta'ala bersama-sama. Di dunia kita bekerja untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala bersama-sama, dan insya Allah nanti pun kita di surga akan dipertemukan dalam sebuah kebahagiaan kehidupan bersama-sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita inginkan ya. Jadi semata-mata kita berada di sini, kita aktif dalam kepengurusan, khususnya di sekolah kita, di lembaga kita, adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak pahala semaksimal mungkin. Apalagi ini di dunia pendidikan yang menjadi pilar kemajuan umat, pilar peradaban. Masa kekhalifahan umat Islam yang dibagi dalam 5 periode, ada khilafah, ada masa kenabian, ada masa khilafah ala minhajin nubuwah, ada periode mulkan adudon, raja-raja yang menggigit, ada mulkan jabarian, yang keempat adalah raja-raja diktator, dan yang kelima adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu dengan hadirnya Imam Al-Mahdi, bukan di sini tapi di Palestina nanti ya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan ya sebagian masyarakat nggak di sini berdirinya, khilafah itu di Palestina. Kita sekarang periode keempat ya. Nah, periode keemasan pendidikan Islam, lepas dari plus minusnya, itu adalah pada masa khilafah Bani Abbasiyah, kekhalifahan yang ketiga setelah Khulafaur Rasyidin, khilafah Umayyah, kemudian Abbasiyah itu yang ketiga. Lebih khusus lagi kalau kita zoom, kalau kita teropong, yang paling maju itu adalah pada kepemimpinan khalifah yang kelima atau yang ketujuh adalah bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau adalah tokoh sentral yang menjadi pelopor di bidang pendidikan Islam. Harun ar-Rasyid ini luar biasa pribadinya. Beliau diangkat khalifah dalam usia yang sangat muda, usia 23 tahun. Dan beliau memerintah menjadi khalifah itu juga relatif sama, 23 tahun. Dan meninggalnya masih muda, usia 46 tahun. Tapi produktivitasnya luar biasa, pribadinya luar biasa. Dalam sehari beliau ini sholat tidak kurang dari 100 rakaat, sholat sunnah maksudnya ya, tidak kurang dari 100 rakaat. Kemudian beliau setiap harinya itu berinfak sodako 1000 dirham.
setiap harinya. Dan beliau sering berangkat haji. Kalau berangkat haji tidak sendirian, tapi beliau mengajak 100 fuqaha, 100 ulama bersama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dibiayai semuanya berangkat haji. Kalau pas beliau berhalangan tidak berangkat haji, maka beliau ini memberangkatkan 300 fakir miskin untuk berangkat ke tanah suci. Subhanallah, luar biasa. Beliau di Baghdad ya. Kekhalifahan Abbasiyah itu pusat pemerintahnya di Baghdad di Irak. Itulah luar biasa Harun ar-Rasyid ini, pribadinya luar biasa. Dan konsentrasi atau perhatian pada pendidikan juga luar biasa. Beliau ini di sorbannya itu tertulis 2 kata yang mencerminkan visinya dalam hidup ya, yaitu ghazian hajan. Seorang mujahid, ghazi adalah ahli berperang, maksudnya hobinya itu perang, maksudnya jihad fisabilillah, menyebarkan Islam kemana-mana. Kemudian hobinya yang kedua hajan, berhaji ke Baitullah. Itu kesenangannya, hobinya dari Harun ar-Rasyid ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara faktor-faktor kemajuan pendidikan pada zaman ar-Rasyid itu adalah beliau ini memberikan apresiasi kepada para ulama. Ulama yang punya karya itu biasanya diundang ke istana, kemudian dikasih reward, dan rewardnya besar. Setiap karya yang dihasilkan oleh para ulama, karya saat dulu berupa tulisannya asli ya, dengan kertas, dengan tinta asli, itu ditimbang, kemudian dinilai, timbangannya itu dengan emas. Jadi punya buku, punya karya, dilaporkan ke pemerintah, kemudian ditimbang, dihargai dengan emas. Mahal sekali ya, emas ya, seperti kalau mata uang dulu adalah dinar ya, itu adalah emas, dihargai. Jadi posisi ulama betul-betul diberikan apresiasi yang tinggi pada saat itu. Juga beliau merintis sebuah lembaga yang disebut dengan perpustakaan. Awalnya bernama Khazanatul Hikmah, kemudian beralih menjadi Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Itu perpustakaan terbesar sedunia saat itu. Luasnya itu kurang lebih 10 hektar, luas sekali. Itu cikal bakal universitas atau kampus yang terbesar saat itu. Di sana banyak dikaji ya, tentang masalah keislaman, masalah ilmu-ilmu yang lainnya, menjadi pusat. Dan di sanalah melahirkan para ilmuwan yang besar, diteruskan oleh anaknya Al-Ma'mun dan juga oleh generasi khalifah sesudahnya. Ada ulama Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ada ulama Al-Kindi, ada Al-Khwarizmi dan lain-lain. Itu mereka luar biasa. Jasanya, keilmuannya itu tumbuh berkembang pesat pada zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Dan berikutnya di antara faktor yang relasinya atau korelasi dengan kita adalah keterlibatan. Kemajuan pendidikan dikarenakan ada keterlibatan dari para orang tua pada zaman itu. Anak-anak pendidikannya pada saat itu tidak dipungut biaya. Siapa yang mau belajar, yang mau mengaji, yang mau memperdalam ilmu, tidak dipungut biaya sama sekali. Dari mana biayanya? Dari negara, mengumpulkan dari uang wakaf. Para aghnia, para muhsinin, para donatur, para funding yang punya uang itu dihimpun oleh Baitul Mal, kemudian diberikan jatah kepada dunia pendidikan untuk membiayai gaji gurunya, untuk biaya sekolah anak-anak dan sebagainya. Inilah sebuah tata pemerintahan yang bagus ya, dan sekarang bekas-bekasnya masih ada ya. Dunia pendidikan di Saudi dan di Timur Tengah serta dunia Arab sekitarnya itu sampai sekarang tidak dipungut biaya pendidikan rata-rata ya, sebagian besarnya ya. Kalau di Saudi belajar malah mendapatkan mukafa'ah, mendapatkan imbalan ya, beasiswa. Kalau di Mesir tidak ada biaya untuk pendidikannya, yang ada hanya untuk biaya hidupnya saja.
yang itu lebih murah daripada hidup di Jakarta ya. Apalagi dengan inflasi, kita kirim hari ini misalnya untuk anak-anak kita per bulan 2 juta, hari ini kursnya sudah lebih banyak di sana, menjadi 2.900.000 ya, karena agak berkurang di sana ya. Nah, inilah contoh ada budaya-budaya dalam skema pembiayaan pendidikan yang sampai sekarang diwarisi oleh pemerintahan di sana, yang itu adalah menjadi faktor kemajuan mereka. Jadi titik tekan di sini adalah melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Inilah yang mungkin nanti menjadi titik tekan pengurus komite yang baru, bagaimana orang tua ikut terlibat dalam pembinaan pendidikan anak-anak kita. Kalau ada kebutuhan dari sekolah, silahkan disampaikan secara terbuka kepada komite, kemudian nanti sharing bersama-sama ya. Kita berikan motivasi kepada orang tua bahwa membiayai pendidikan ini adalah sedekah, adalah ibadah, tidak ada ruginya sama sekali ya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Yordan ya. Seorang penggali kubur. Beliau ini profesinya ya menggali kubur. Kalau ada jenazah orang meninggal ya, itu disiapkan kuburannya. Beliau spesialis di bidang itu. Suatu saat ada seorang jenazah ya, dikirimkan, dibawa ke kuburan untuk dimasukkan ke liang lahat. Maka dengan mata sendiri, mata penglihatan beliau melihat kuburan yang sudah disiapkan itu berubah menjadi taman yang sangat indah, luar biasa. Dan jenazah ini belum sampai diletakkan di tanah, itu langsung diangkut oleh orang yang berbaju putih membawa kuda, dibawa entah kemana sampai dia pingsan gara-gara kaget ya. Orang-orang nggak ada yang tahu, beliau sendiri yang tahu. Itu selesai. Seminggu berikutnya itu ada kejadian yang mirip seperti itu. Ada jenazah yang dibawa ke kuburan, dan sebelum dimasukkan, kuburannya berubah menjadi taman yang sangat indah. Kemudian jenazahnya tidak jadi diletakkan, dibawa lagi oleh orang-orang yang berpakaian putih naik kuda. Tapi saat ini dia tidak pingsan. Maka bertanya kepada keluarga yang mengantar, siapa mayat yang tempo hari pekan lalu meninggal? Siapa dia? Katanya dia adalah penuntut ilmu. Ya, kalau di kita santri lah, siswa ya. Dia orang yang menuntut ilmu. Terus yang meninggal ini siapa sekarang ini? Dijawab oleh keluarganya, yang meninggal ini adalah yang membiayai penuntut ilmu yang meninggal pekan lalu. Karena dia punya usaha, punya pendapatan, dia berikan secara rutin kepada saudaranya itu. Nah, inilah jemaah sekalian sebuah isyarat ya. Mereka berdua husnul khotimah. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang baik, sudah disiapkan taman-taman surga. Mereka sudah disiapkan taman-taman surga di kuburannya, dan jenazahnya disambut, rohnya disambut oleh malaikat penduduk langit dengan sukacita ya. Orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan sama-sama baiknya. Maka setelah itu beliau ini tinggalkan profesinya, kemudian datang ke Masjid Jami di Damaskus di Syria untuk belajar agama mulai nol. Ya, dia orang Arab ya, maksudnya bahasanya Arab, sudah bisa baca Arab, tapi mungkin baca Qurannya kurang benar tajwidnya. Dia belajar nahwu, kitab Jurmiyah itu dipelajari, belajar ilmu qiraat, belajar ilmu fikih, yang lain pokoknya dia khusyuk belajar. Mulai usia berapa? Usia 50 tahun baru belajar itu. Akhirnya beliau menjadi ulama besar di Syria yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Beliau adalah seorang ulama besar yang menjadi rujukan di sana. Baru mulai belajar usia 50 tahun. Di sini sudah ada Bu, yang usia 50 ya. Banyak ya. Ya, mungkin ada ya, itu rahasia ya, rahasia pribadi ya. Mungkin ada ya yang sudah usia itu hampir 50. Tidak ada kata terlambat.
Semakin tua semakin semangat, semakin bagus. Karena kan usia semakin tua semakin identik dengan kematian ya, walaupun kita tidak bisa menafikan sebab yang lain, tapi semakin tua fisik kita semakin lemah, semakin dekat dengan kematian. Semakin bersemangat untuk kebaikan, semakin bagus. Jadi kalau di antara pengurus ada yang merasa tua, tidak boleh ya. Semakin tua semakin dapat amanah untuk berkiprah dalam amal soleh, itu semakin bagus ya. Semakin terbuka pahala untuk kita semuanya. Inilah yang sedikit yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat kepada pengurus yang baru. Barakallahu fikum jami'an atas amanahnya. Insyaallah dengan selalu berdoa memohon taufik petunjuk dari Allah Ta'ala, kemudian dengan upaya bersama-sama memberikan semangat bersama-sama, dinamika dalam organisasi, insyaallah kita bersama-sama akan bisa mengemban amanah ini insyaallah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.